Pemirsa, di pekan pertama tahun 2023, Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur menerima pengajuan pernikahan usia dini ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya faktor pergaulan sosial. Pemirsa, aparat kepolisian menggelar razia narkoba ke sejumlah hotel dan wisma di Kota Palangkaraya. Kepolisian menggelar razia narkoba ke sejumlah hotel dan wisma di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ya, pemirsa, dari razia tersebut petugas mengamankan 5 muda-mudi di bawah umur positif narkoba. Halo guys, kenalin aku Nazwa dan aku Odi, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Surabaya. Kali ini kita akan membahas seputar pergaulan bebas yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia, terutama di kalangan anak remaja atau sekolah menengah. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena bakal ada banyak video-video edukatif dan informatif lain yang tentunya menarik dan membahas seputar bidang pribadi, sosial, akademik maupun karir. Nah, benar banget. Jadi, stay smart, stay safe, dan kita akan bahas lebih dalam apa sih pergaulan bebas itu, beserta penyebab, dampak, dan gimana sih caranya biar pergaulan kita tetap seru, tapi nggak merugikan agar tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Oke teman-teman, sekarang kita bahas apa sih pergaulan bebas itu? Kalian pasti udah gak asing kan dengan kata pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas itu bisa dibilang kita lagi bebas banget dalam pergaulan, tanpa adanya batasan dan norma yang jelas. Intinya, lebih ke freestyle gitu, dalam berinteraksi sama teman-teman ataupun lawan jenis. Tapi, bukan berarti pergaulan bebas itu selalu buruk loh guys. Namun, seringkali ada resikonya. Perkembangan itu tidak selalu membawa ke hal yang positif. Ada pula hal negatif yang bisa menyeret kita nih para remaja dalam pergaulan bebas. Menurut Sunrock dilansir dari gramedia.com, pergaulan bebas adalah kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial sehingga menyebabkan tindakan kriminal. Pergaulan bebas ini bisa membawa dampak buruk bagi pertumbuhan anak remaja, bahkan bisa berdampak buruk bagi orang lain juga. Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja biasanya merupakan bagian dari eksistensi diri, pelampiasan emosi, atau rasa kecewa yang dialaminya. Nah, tentunya pergaulan bebas adalah tindakan yang sangat tidak terpuji ya guys, maka dari itu kita harus menghindarinya. Contohnya gini, misalnya nih, kalian lagi asik main sosmed, terus tiba-tiba teman kalian datang buat ngajakin melakukan hal yang gak benar, kayak ngebully orang lain atau ikut-ikutan hal negatif lainnya. Nah, itu namanya pergaulan bebas yang bisa menimbulkan masalah. Atau ketika kita lagi nongkrong bareng teman-teman, terus tiba-tiba ada yang nawarin sesuatu yang gak harus-harusnya buat umur kita, seperti merokok, minum minuman keras, dan bahkan mengkonsumsi obat-obatan terlarang, seperti narkoba. Itu juga salah satu contoh pergaulan bebas yang harus kita waspadai. Pokoknya, kita harus bisa pilih-pilih teman dan gak ikutan hal negatif seperti itu, agar pergaulan kita tetap seru, tapi tetap keren juga. Kita udah tahu kan apa itu pergaulan bebas? Kira-kira apa aja sih yang menjadi faktor atau penyebab dari pergaulan bebas itu sendiri? Pergaulan bebas bisa bersumber dari lingkungan keluarga ataupun lingkungan pertemanan kita. Dilansir dari laman gramedia.com, ada beberapa hal yang menjadi penyebab seseorang terjerumus ke pergaulan bebas. Yang pertama yakni tingkat pendidikan keluarga yang rendah. Keluarga itu lingkungan terdekat dan punya pengaruh gede buat perkembangan kita. Kalau pendidikannya rendah, orang bisa gampang kena pengaruh pergaulan bebas. Anak yang kurang perhatian di keluarga lebih mungkin terjerumus ke hal-hal yang negatif, termasuk pergaulan bebas. Misalnya, anak dibolehin pacaran, tapi tanpa adanya pengawasan. Bisa jadi malah terjadi hal-hal yang gak baik, kayak seks bebas atau bahkan hamil di luar nikah. Yang kedua adalah broken home.
Selain pendidikan keluarga yang rendah, keluarga yang gak harmonis atau broken home juga bisa bikin pergaulan bebas ini muncul. Broken home gak selalu berarti orang tua bercerai, tapi bisa juga keluarga yang sering ribut sampai rumah jadi berasa gak nyaman. Biasanya, kondisi kayak gini bikin anak kurang perhatian dari orang tua dan gak nyaman di rumah. Akibatnya, orang yang punya keluarga broken home bakal nyari perhatian dan kasih sayang di luar rumah, kadang dengan cara yang gak baik, seperti pergaulan bebas. Yang ketiga adalah ekonomi keluarga. Keluarga yang punya masalah ekonomi bisa bikin anak berhenti sekolah, terutama kalau keluarganya ini gak dukung dan gak berusaha. Akibatnya, anak jadi lebih bebas, mungkin malah bergaul sama teman-teman yang juga punya masalah kayak dia. Ini bisa bikin anak terjebak dalam pergaulan bebas karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan. 4. Kurangnya wawasan agama. Gak paham agama dan kurang pengetahuan tentang agama bisa bikin susah ngenalin apa yang benar dan salah sesuai norma dan ajaran agama. Makanya belajar agama sejak kecil itu penting biar kita selalu dekat sama Tuhan, mengikuti perintahnya dan hindarin larangannya. Orang tua juga punya peran penting banget. Keluarga harus ajak anak-anaknya untuk tetap dekat sama Tuhan dan ikuti aturan agama. Yang kelima adalah penyalahgunaan internet. Internet sekarang sangat mudah diakses melalui smartphone, tapi kita perlu tahu bahwa penggunaannya ini bisa berpengaruh. Informasi di internet banyak banget dan gak bisa dihindari. Internet ini bermanfaat kalau dipakai dengan bijak, tapi kalau buat lihat hal yang gak pantas bisa berdampak buruk. Orang yang lihat konten gak pantas bisa jadi ikut-ikutan, terutama anak-anak yang belum paham kalau itu tuh salah. Makanya orang tua perlu awasi dan dampingi anak waktu pakai internet. Yang keenam adalah faktor lingkungan. Ada pepatah yang bilang, kalau bergaul sama orang baik, kamu juga jadi baik. Tapi kalau bergaul sama orang yang gak baik, bisa jadi kamu ikutan gak baik. Lingkungan bisa mempengaruhi cara kita bertingkah laku. Coba cek teman-teman yang kamu punya sekarang. Kalau ada yang bisa buat kamu terjerumus ke hal-hal yang buruk, lebih baik hindari dan cari lingkungan yang lebih baik. Misalnya, kalau teman-temanmu suka ajak mabuk-mabukan atau narkoba, itu lingkungan yang mesti dihindari sih. Faktor yang ketujuh adalah kontrol diri. Salah satu penyebab pergaulan bebas karena lemahnya kontrol diri. Orang yang lemah kontrol diri biasanya suka bingung bedain mana yang baik dan buruk. Ini bisa bikin anak dan remaja mungkin ngelakuin hal yang gak sesuai aturan atau gak baik. Meski udah tahu itu tuh salah, tapi masih aja dilakuin. Yang terakhir adalah gaya hidup. Gaya hidup modern sekarang bisa bikin remaja terjerumus ke pergaulan bebas. Ikutan tren yang gak sesuai aturan bisa jadi pemicu. Kalau gak ikutan tren malah dianggap kuno dan gak kekinian. Misalnya, kalau teman-temanmu pada punya smartphone keren, pasti kamu juga pengen kan biar gak ketinggalan. Tapi kadang keuangan keluarga kita ini gak memungkinkan dan pada akhirnya kita nekat curi buat dapetin barang yang kita inginkan. Nah, kalian udah pada tahu kan penyebab-penyebab terjerumus ke pergaulan bebas? Pergaulan bebas ini tentunya bisa berdampak nyata ke kehidupan kita loh guys. Apa aja sih dampak dari pergaulan bebas? Nah, yang pertama, remaja yang melakukan seks bebas hingga hamil di luar nikah. Bahkan ada juga loh pelaku yang tidak bertanggung jawab, seperti menggugurkan kandungannya alias melakukan aborsi. Hal tersebut tentu merupakan tindakan yang sangat tidak terpuji dan bisa juga meningkatkan resiko penyakit kelamin seperti HIV/AIDS, epilepsi, hingga herpes. Yang kedua, remaja yang mencoba mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang bisa merusak kesehatan fisik dan juga mental dalam jangka panjang. Kalau kita pakai obat-obatan terlarang secara bersamaan, bahkan bisa meningkatkan kemungkinan resiko kematian.
Yang ketiga, meningkatkan resiko kriminalitas pada anak remaja untuk memenuhi keinginannya, seperti merokok, mencuri, hingga membunuh. Seseorang yang sudah memiliki ketergantungan terhadap narkoba akan menghalalkan segala cara untuk tetap bisa menggunakan narkoba, bahkan di saat dia tidak memiliki uang. Maka, ia akan mencuri atau merampok. Yang keempat yaitu remaja yang sudah terlibat dalam pergaulan bebas dan memiliki perilaku yang menyimpang, biasanya tidak mempunyai kepercayaan diri yang cukup untuk berhubungan baik dengan keluarga, teman, dan bahkan bersosialisasi di masyarakat. Jika itu terjadi, sikap anak akan kurang ajar, mudah marah, dan tidak hormat. Meskipun bukan merupakan keluarga yang broken home, tetapi jika anak tersebut sudah terjerumus dalam pergaulan bebas, maka ia akan menjadi anak yang membangkang pada orang tuanya. Karena pergaulan bebas bisa mengganggu waktu belajar yang pada akhirnya membuat prestasi di sekolah menurun. Biasanya, seseorang yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan lebih memilih untuk membolos sekolah dan nongkrong bersama teman-teman yang kemudian akan melakukan hal negatif lainnya. Setelah kita tahu penyebab dan dampaknya, terus gimana dong caranya biar kita bisa menghindari pergaulan bebas? Teman-temanmu punya pengaruh besar buat karakter kamu. Buat remaja seperti kita, teman-teman itu biasanya yang paling sering mempengaruhi. Jadi, penting banget buat pilih teman yang baik. Jangan deket-deket sama yang bisa bawa pengaruh buruk. Yang kedua adalah berpendirian kokoh. Punya pendirian yang kuat bikin remaja gak gampang ikutan pergaulan bebas. Remaja yang punya pendirian kuat lebih berani nolak hal-hal yang gak bener. Jadi kalau ada temen yang ajak lakuin yang gak bener, langsung tolak aja dengan tegas. Yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Supaya gak terjerumus ke pergaulan yang buruk, yang penting dilakuin adalah sibuk dengan hal-hal positif. Misalnya, ikutan organisasi yang bagus dan lakuin kegiatan positif yang lain. Dengan sibuk ngurusin hal-hal yang positif, kita secara gak langsung bisa hindarin perbuatan yang gak baik, kayak pergaulan bebas. Yang keempat adalah ingat orang tua. Biar gak terjerumus ke pergaulan bebas, kita perlu ingat terus sama orang tua kita. Mereka udah kerja keras biar kita bisa sekolah dan jadi orang yang baik dan sukses. Jadi jangan biarkan pergaulan bebas ngebuat harapan orang tua kita hancur. Dan yang terakhir adalah mendekatkan diri dengan agama. Setiap agama mengajarkan kita untuk berbuat baik dan menghindari hal yang gak boleh. Kalau kita dekat sama agama, kita bakal jauh dari hal-hal buruk yang dilarang agama. Jadi itu tadi beberapa cara biar gak terjerumus ke pergaulan bebas. Buat kalian, di mana aja ini bisa dicoba loh. Tetap bergaul yang positif dan hindari pergaulan yang bebas ya guys. Nah, pergaulan bukan hanya sebuah pilihan, tapi petualangan hidup yang bermakna. Saat kita bicara tentang pergaulan bebas, sebenarnya kita lagi bahas tentang petualangan hidup. Kita punya kebebasan untuk memilih, menjelajahi, dan juga bertanggung jawab atas hidup kita. Dalam petualangan ini, kita akan menemui berbagai karakter dan plot twist. Ada teman yang bikin senyum selalu melekat, tapi juga tantangan yang bikin kita tunggu. Pergaulan bebas gak cuma soal seru doang, tapi juga bagaimana kita bisa menyulap setiap momen menjadi pelajaran berharga. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya.